Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali berjumpa dengan saya Pak Agus untuk mempelajari materi IPS. Nah, materi yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang kerajaan Inggris atau negara Inggris. Anak sekalian, ketika kita berbicara tentang Inggris, maka akan banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa kita ingat dari situ. Ada banyak fakta tentang Inggris, mulai dari fakta sejarah, kemudian ada tokoh musik, tokoh olahraga, dan sebagainya, banyak sekali. Ada Wayne Rooney, ada Pangeran Charles, ada Putri Diana, ada Elton John, ada Beatles, dan lain-lain. Nah, banyak sekali. Nah, kita akan lihat sekarang sebelum masuk ke materi. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ketahui dari Inggris. Anak-anak kalian, Inggris ini disebut juga dengan United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, atau Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara. Kemudian Inggris ini memiliki wilayah 4 bagian wilayah. Ternyata Inggris ini besar, ya. Meskipun wilayahnya kecil, tapi ternyata kekuasaannya besar. Ada 4 wilayah yang ada di Inggris. Yang pertama adalah England atau Inggris sendiri. Yang kedua adalah Wales, kemudian Skotlandia, dan ada Irlandia Utara. Itu yang putih itu Irlandia Utara, yang biru itu Scotland, yang kemudian merah England, yang kuning itu Wales. Kemudian wilayahnya kecil tetapi kekuasaannya besar, ya. Hanya 244.110 km persegi, tapi bisa menguasai 1/6 wilayah dunia. Ini negara berbentuk kerajaan, tetapi memiliki parlemen atau berbentuk monarki konstitusional atau kerajaan yang berparlemen. Kemudian dipimpin oleh seorang ratu nanti di sana. Kemudian Inggris ini jajahannya paling banyak. Negaranya kecil, tetapi karena angkatan laut yang waktu itu sangat kuat di dunia, akhirnya bisa menguasai banyak wilayah di seluruh dunia. Ini kerajaan Inggris, termasuk Amerika Serikat pun pernah dikuasai. Kemudian bekas-bekas wilayah yang sudah merdeka, bekas jajahan Inggris ini, dibentuklah suatu organisasi yang namanya Organisasi Persemakmuran atau Commonwealth. Beda kalau Belanda tidak bikin seperti itu, ya. Kemudian bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa internasional. Hampir seluruh dunia ini bisa atau menggunakan bahasa Inggris. Meskipun tidak seluruhnya, tetapi bahasa yang digunakan secara internasional ini adalah bahasa Inggris. Makanya di Indonesia bahasa Inggris adalah salah satu dari mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian revolusi industri di Inggris, tempat terjadinya revolusi industri, ditemukannya mesin uap. Nah, mesin uap ini yang nantinya akan dipakai di industri maupun di transportasi, menggantikan tenaga manusia, tenaga angin, tenaga air, tenaga hewan, dan lain-lain. Kemudian termasuk negara maju dengan PDB urutan ke-6 di dunia, sehingga Inggris ini wilayahnya kecil tetapi negaranya adalah negara yang besar. Nah, sekalian, ada Inggris atau England, ada United Kingdom, ada Britania Raya. Apa sih bedanya? Nah, kita akan lihat satu persatu biar tidak salah kaprah, ya. Oke, yang pertama adalah United Kingdom. Nah, ini kerajaan Inggris Raya, kerajaan Inggris yang meliputi 4 wilayah. Coba bisa dilihat di petanya, yang berwarna kuning tua itu di sebelah utara itu namanya Skotlandia. Kemudian ini berwarna merah itu Irlandia Utara, yang hijau itu England, yang ungu itu Wales. Nah, ini Inggris Raya, United Kingdom atau kerajaan Inggris. Nah, kemudian ada lagi Great Britain. Nah, apa itu Great Britain? Kalau Great Britain ini bukan
suatu wilayah pemerintahan, tetapi sebuah pulau yang terletak di sebelah baratnya benua Eropa. Kemudian yang di situ ada 3 wilayah di bawah United Kingdom. Wilayah mana? Ada Wales, England, sama Skotlandia. Kemudian ada lagi yang sering kita dengar, Inggris sendiri atau England atau English, England, English atau Inggris. Nah, ini mana? Ini bagian dari United Kingdom atau kerajaan Inggris. Hanya satu bagian dari 4 wilayah Inggris tadi. Ini anak-anak. Jadi ada bedanya antara United Kingdom, England sama Great Britain. Paham kan? Baik. Kita akan lanjutkan KI, KD, tujuan pembelajaran, lokasi dan seterusnya sampai yang terakhir adalah keadaan penduduk. Kita lihat satu persatu. Pertama adalah KI-nya. KI-nya kita pakai KI 3, masih tetap KI 3 seperti yang kemarin. Silakan dibaca sendiri. Kemudian KD-nya tetap pakai KD 3.1 dan 4.1. Kalau 3.1 itu tentang pengetahuan. Jadi menelaah, memahami tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di negara-negara Asia dan benua lainnya. Nah, mulai dari faktor alam, manusia, dan pengaruh terhadap kehidupan manusia itu sendiri dalam ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Nah, kalau 4.1 ini tentang keterampilan hingga menyajikan hasil telaah. Kalau di 3.1 itu adalah menelaahnya, kalau 4.1 itu menyajikan hasil telaahnya. Baik, sekarang tujuan pembelajarannya, nanti setelah pembelajaran selesai kalian akan dapat menjelaskan keadaan alam Inggris ini dengan benar. Sehingga fokus kita hari ini adalah tentang keadaan alamnya. Baik, kita mulai dari yang pertama, lokasi. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari di lokasi: letak geografis, astronomis, serta batas wilayah. Kita lihat letak geografisnya. Inggris ada di Eropa, di benua Eropa, di sebelah barat, merupakan pulau tersendiri tadi. Nah, itu ada tandanya. Kemudian di sebelah timurnya Samudra Atlantik. Nah, kemudian kita lihat sekarang batas wilayahnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat berbatasan dengan Irlandia dan Samudra Atlantik. Nah, silakan diamati petanya. Kemudian di sebelah timur dengan apa? North Sea atau Laut Utara. Di sebelah selatan dengan Selat English atau English Channel. Ini batas wilayahnya. Kemudian letak astronomisnya 50 sampai 60 derajat lintang utara. Kemudian kalau bujurnya 8 sampai 2 derajat 8 BB atau bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Efeknya kalau lintang itu berefek ke iklim, kalau bujur itu berefek ke garis pembagian waktu. Baik, kita lihat sekarang lanjut ke iklim Inggris. Tadi secara astronomis kita sudah tahu 50 derajat sampai 60 derajat lintang utara, berarti berada di belahan bumi bagian utara. Nah, apa pengaruhnya dari 50 sampai 60 ini? Otomatis iklimnya menjadi iklim sedang. Nah, dengan suhu rata-rata pada saat musim dingin 4 derajat sampai 5 derajat Celcius, musim panasnya 12 sampai 16. Nah, karena Inggris ini dikelilingi oleh lautan, jadi merupakan kepulauan, sehingga otomatis dikelilingi lautan, maka iklim fisiknya dia adalah iklim laut. Kalau iklim mataharinya dia iklim sedang, iklim fisiknya adalah iklim laut. Nah, kalau iklim laut itu otomatis basah, iklim laut yang sejuk dan basah. Nah, curah hujannya juga lumayan tinggi, 1000 mm per tahun. Nah, ini peta suhu dan peta curah hujannya, kita bisa melihat di sana. Kita lanjut ke bentuk muka bumi. Inggris ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang di sebelah utara ini bergunung-gunung, Skotlandia berarti, ya, bergunung-gunung di bagian utara, dan yang di dataran rendah itu ada di daerah timur dan selatan, berarti ini ada di Wales sama England. Nah, relief ini menunjukkan apa? Perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan dari usia batuan itu sendiri.
pengaruh dari batuan tadi adalah pada hasil tambangnya. Tambang yang banyak di Inggris adalah batu bara yang dipakai untuk mendukung regulasi industri, mesin uap tadi, industri pabrik, kemudian transportasi dan sebagainya. Kemudian punya juga gas bumi, perusahaan yang namanya British Petroleum atau BP, ini terkenal seluruh dunia. Nah, kemudian ada juga pasir, kerikil, dan lempung ini untuk memenuhi kebutuhan dari bahan bangunan atau arsitektur. Kemudian flora fauna. Nah, ada pohon ek. Seperti apa sih pohonnya? Besar, rindang, rimbun, bisa dipakai berteduh di bawahnya. Ini rata-rata kalau wilayah berada di belahan bumi utara ini banyak pohon ek dan pohon elm, hampir sama, ada bedanya. Yang ini sejenis kacang-kacangan, horse chestnut, kemudian spruce, kemudian ada lagi Lars Jepang, kemudian ada lagi Fir Douglas. Ini mungkin kita pernah lihat di taman-taman bunga, ada flora yang seperti ini. Ini flora khas dari Inggris. Kita lihat sekarang faunanya atau hewannya. Ada rusa merah Skotlandia, ini terkenal. Kemudian ada raja wali emasnya, kemudian ada lagi belibis merah juga yang terkenal dari fauna Inggris. Anak-anak sekalian, yang terakhir kita pelajari tentang keadaan penduduk. Jumlahnya lumayan banyak, 65,1 juta jiwa, ini jumlah penduduknya. Kemudian angka pertumbuhannya 0,4% per tahun, termasuk rendah, sehingga pertumbuhan penduduknya itu kecil sekali atau rendah sekali, beda dengan Indonesia atau negara-negara di Afrika itu rata-rata tinggi. Kemudian tempat tinggal, 80% mereka ada di perkotaan, yang 20% ada di desa-desa, sehingga masyarakat atau penduduk itu terkonsentrasi atau terkumpulnya itu yang banyak adalah di perkotaan. Ya, nah, kemudian penduduk London ini berarti ada di England. Ini 12% dari seluruh penduduk itu ada di kota London, berarti padat sekali. Nah, ada penduduk asli. Penduduk aslinya siapa? Ada dari bangsa Celt dan dari bangsa Jerman. Yang Celt itu Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Kemudian yang Jerman itu Anglo-Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Ini yang penduduk asli. Kalau sekarang ini banyak macamnya karena ada banyak migrasi dari wilayah-wilayah negara yang lain. Bahasa yang dipakai pasti bahasa Inggris. Dunia saja pakai bahasa Inggris, apalagi Inggris sendiri pakai bahasa Inggris. Agamanya yang banyak adalah Kristen. Islam juga sekarang sudah mulai banyak juga, Yahudi banyak, Hindu, Sikh, serta ada yang ateis atau tidak memiliki agama. Nah, ini anak-anak sekalian, materi tentang Inggris. Apabila masih kurang jelas silahkan diulangi lagi, silahkan ditambah dengan materi yang lain dari sumber yang berbeda, dari buku paket atau dari buku yang lain untuk memperkaya ilmu kalian. Demikian anak-anak sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.